Sekarang dia tidak menemukan kepala sekolah, kedua penjaga akademi ini telah menjadi harapan terbesarnya. Selain itu, dari berbagai teknik yang telah ditampilkan keduanya sebelumnya, mereka mungkin benar-benar dapat membatalkan tempat racun iblis di dalam tubuhnya. Suqian sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia melihat matanya tiba-tiba menjadi panas berapi-api. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengindikasikan agar dia tenang. "Qian Tua, tolong turun untuk beristirahat sebentar. Bai Tua seharusnya kembali sebentar lagi." Suqian tersenyum. Dia memberi Qian Tua, yang tergantung di langit, sebuah saran. Tatapannya menyapu langit. Para ahli dari lembah api iblis dari sebelumnya juga mengikuti Han Feng melarikan diri. Oleh karena itu, langit tampak kosong pada saat ini. Keheningan itu tanpa pertempuran besar yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Qian Tua tidak menolak Suqian ketika mendengar ini. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Suqian, Xiao Yan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Para siswa akademi dalam tempat mereka mendarat sudah tersebar oleh para tetua. Xiao Li dan yang lainnya yang telah menunggu di samping, dengan cepat maju. Mata cemas mereka menyapu Xiao Yan sebelum mereka buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Kakak kedua, ini di Qian Tua dari Akademi Dalam. Untungnya, dia turun tangan lebih awal. Kalau tidak, saya akan berakhir menciptakan bencana besar." Xiao Yan tersenyum tipis, dan menjelaskan semuanya sebelum menunjuk ke Qian Tua di depannya. Xiao Li menyapa Qian Tua. Xiao Li buru-buru menyapanya setelah mendengar ini. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Qian Tua dan Bai Tua sebelumnya juga telah ditangkap oleh matanya. Secara alami, dia tidak berani meremehkan Qian Tua. Dia. Qian Tua tersenyum sambil mengangguk. Kekuatan Xiao Li secara alami bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan. Namun, Xiao Yan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Li juga menjadi agak ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Suqian dan masuk ke area yang dalam di Akademi Dalam. Setelah itu, mereka menemukan aula yang luas di mana semua orang melonjak masuk dan memenuhi ruangan sampai penuh sesak. Semua orang duduk di kursi mereka sendiri saat mereka mengobrol dengan lembut satu sama lain. Suqian juga melaporkan kepada Qian Tua tentang hal-hal yang telah terjadi pada Akademi Dalam selama periode waktu ini. Ini termasuk ringkasan singkat dari api hati jatuh dari Akademi Dalam serta beberapa masalah besar yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Qian Tua sedikit tercengang saat mendengar bahwa api hati jatuh dari Akademi Dalam akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, "Kamu benar-benar beruntung." Saat itu, Mang Tianqi telah menemukan Valen Heart Flam dan akhirnya menyegelnya. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menyerap dan memperbaikinya. Namun, Valen Heart Flam telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Itu akhirnya dengan keras kepala melawan dan terus bersembunyi di dalam magma bawah tanah tanpa mau muncul. Tidak terduga bahwa Anda akhirnya mendapat manfaat darinya. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Valen Heart Flam ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Akademi Dalam. Meski ada berbagai alasan yang menyebabkan Xiao Yan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki semacam perasaan bersalah saat ini disebutkan. Seseorang dengan afinitas akan mendapatkan harta milik alam. Seseorang tidak dapat mencoba memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah. Valen Heart Flam juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan benar-benar meletus di masa depan, Akademi Dalam akan hancur sebagai hasilnya. Saat itu, bahkan saya tidak benar-benar mendukung penyegelannya. Semakin banyak seseorang menyegelnya, semakin sulit untuk menghadapinya di masa depan. Qian Tua berbicara dengan senyum samar setelah menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. "Saya mengerti." Xiao Yan buru-buru menjawab. Suqian tersenyum sedikit ketika mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan.
Sekitar setengah jam atau lebih setelah kelompok Xiao Yan memasuki aula, sosok samar tiba-tiba muncul perlahan di aula dengan cara yang aneh. Setelah itu, sosok tua Bai Tua muncul. Dengan membalik tangannya secara acak, mayat sedingin es terlempar ke tanah. Mata semua orang di aula buru-buru menoleh. Siapa lagi yang bisa mayat yang ditutupi dengan bekas luka darah merah tua selain hantu iblis tanah tua yang sangat arogan setengah hari yang lalu? Namun, pada saat ini, pendiri lembah api iblis, seorang ahli terkenal di wilayah Black Corner, telah berubah menjadi mayat. Perubahan ekstrim seperti itu menyebabkan cukup banyak orang menghela nafas dengan tenang. Kian Tua memandangi mayat sedingin es dengan mata tertutup kekejaman. Setelah itu, dia melirik wajah Bai Tua yang dingin dan acuh tak acuh. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan dendam saat itu. Anda juga telah membatalkan simpul di hati Anda. Kemungkinan Anda berhasil mengisi ke kelas Do Uzun juga akan sedikit lebih besar. Bai Tua mengangguk sedikit. Dia diam-diam duduk di kursi di satu sisi. Setelah itu, dia menutup matanya. Masalah hari ini sudah selesai. Bai Tua dan aku harus melanjutkan retret kita. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi dalam akan diserahkan kepadamu selama periode waktu ini. Kian Tua menoleh dan berbicara dengan Sukian setelah melihat Bai Tua kembali. Sukian mengangguk. Namun, dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, dua tetua, Sukian berharap kalian berdua bisa membantu. Orang kecil ini sayangnya telah diracuni oleh racun yang kuat dan dia membutuhkan seorang elit Do Uzun untuk benar-benar mengusirnya. Namun, bagaimana mudahnya mencari Do Uzun elit? Bolehkah saya tahu apakah Kian Tua dan Bai Tua dapat bergandengan tangan dan membantunya menghilangkan racun? Sukian menunjuk Xiao Yan dan berbicara dengan wajah serius. Kian Tua dan Bai Tua diam-diam mengangkat kepala mereka setelah mendengar kata-kata Sukian. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan kejutan melintas di mata mereka, sebenarnya membutuhkan seorang elit Do Uzun untuk menghilangkannya. Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup selama bertahun-tahun. Anak kecil, datang dan biarkan aku melihatnya. Kakak ketiga, kamu diracuni. Mengapa Anda tidak menyebutkan masalah ini kepada saya? Selain Xiao Yan, ekspresi Xiao Li juga tertegun saat dia berbicara dengan kaget dan takut. Tenang. Tidak masalah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meyakinkan Xiao Li sebelum buru-buru berdiri dan dengan cepat menarik jubahnya untuk mengungkapkan titik racun hitam aneh di dadanya yang disegel oleh segel. Dia tertawa pahit, benda ini disebut tempat racun iblis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan semua Do Uki dari Do Uzong dan sangat beracun. Kecuali seseorang adalah Do Uzun, akan sulit untuk mengusirnya. Anda benar-benar dapat menyebabkan elit Do Uzong menghabiskan semua Do Ukinya untuk meracuni Anda. Orang itu benar-benar memberimu wajah, anak kecil. Kian Tua menggoda. Setelah itu, matanya mempelajari titik hitam gelap. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan kesungguhan tambahan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Tua di sampingnya. Setelah itu, mereka berdua mengulurkan jari mereka bersama-sama. Do Uki yang sangat padat melonjak keluar. Do Uki bergejolak dan benar-benar dipadatkan menjadi kristal energi sepanjang 2,5 inci. Wajah semua orang yang duduk mengungkapkan beberapa kejutan ketika mereka melihat bahwa mereka berdua benar-benar mampu memperkuat Do Uki. Legenda mengatakan bahwa hanya elit Do Uzun yang bisa memperkuat Do Uki mereka. Tidak disangka kedua orang ini juga bisa melakukannya. Dengan jentikan lembut jari-jari mereka, kristal Do Uki lolos dari jari-jari Kian Tua dan Bai Tua sebelum dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Xiao Yan. Ketika itu hanya 1 inci atau lebih, tiba-tiba meledak terpisah, berubah menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dan mendarat di titik hitam. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat mengikuti masuknya bubuk kristal ini. Wajahnya juga menjadi terdistorsi. Bubuk itu seperti percikan panas yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari dadanya. Tempat racun berwarna hitam tiba-tiba mulai bergoyang seperti makhluk hidup setelah bubuk kristal Do Uki jatuh ke atasnya.
Bintik hitam itu bergerak ke atas dan ke bawah saat kilaunya berkedip dari kegelapan yang dalam. Cahaya bertahan selama sekitar 2 menit atau lebih sebelum tiba-tiba menghilang. Kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba merembes keluar dari titik racun sebelum akhirnya melengkung dan berhamburan. Hati-hati, itu beracun. Wajah cantik dokter peri kecil sedikit berubah saat melihat kabut hitam yang menyebar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan douki berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Itu segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya awalnya adalah kuali pemurnian racun. Oleh karena itu, jumlah kecil ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya meskipun potensi tempat racun iblis. Racun mematikan apa? Wajah Qian Tua dan Bai Tua bergerak sedikit setelah mereka perlahan menarik jari-jari mereka. Kristal douki mereka sebenarnya telah melemahkan tempat racun iblis ini sedikit. Itu memang layak menjadi hal aneh yang membutuhkan semua douki dari Douzong untuk menciptakan. Dua tetua, bagaimana? Su Qian buru-buru bertanya ketika dia melihat mereka berdua berhenti. Qian Tua menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, sulit. Kami berdua bukan Douzun asli dan kami tidak dapat membuat banyak jenis tubuh kristal douki sebelumnya. Orang yang menggunakan racun ini terlalu kejam. Sepertinya kamu hanya bisa pergi dan mencari elit Douzun untuk membantu. Bahkan kalian berdua tidak berdaya? Mendengar ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit kecewa saat dia bertanya. Bukannya kita benar-benar tidak berdaya melawan hal ini? Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun, jumlah yang akan kita keluarkan setiap kali terlalu sedikit. Pada tingkat ini, kemungkinan kita akan membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah kamu punya waktu sebanyak itu? Bai Tua menutup matanya saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi tertawa pahit. Beberapa tahun? Pada saat itu, kemungkinan segel itu akan rusak secara otomatis sebelum racunnya benar-benar hilang. Jika itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk mencari elit Douzun atau menelan jenis ketiga, api surgawi. Su Qian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia menepuk pundak Xiao Yan untuk menghiburnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, membungkuk pada Qian Tua dan Bai Tua sebelum perlahan kembali ke tempat duduknya. Meskipun hatinya merasa sedikit kecewa, dia tidak kecewa atas hal ini. Sejujurnya, ketika dia melihat bahwa Qian Tua dan Bai Tua hanya bisa mengeluarkan racun, dia merasa bahwa mungkin membiarkan mereka mengeluarkan racun bukanlah metode yang baik. Tempat racun iblis ini memang membawa ancaman besar bagi Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, itu juga berisi semua douki dari elit Douzong. Ini juga menyebabkan Xiao Yan menginginkannya. Jika dia bisa memperbaiki energi seperti itu sedikit demi sedikit seperti yang dia lakukan saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya untuk maju. Oleh karena itu, memang agak boros jika dia membiarkannya tersebar. Sepertinya benda ini. Saya masih harus mengandalkan diri saya sendiri. Selama saya memperoleh jenis ketiga dari api surgawi, saya akan dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu, kekuatanku akan sangat maju. Perasaan Xiao Yan yang agak kecewa segera menjadi panas saat memikirkan hal ini. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal lama di akademi dalam sebelum mereka diam-diam menghilang seperti yang mereka muncul. Sehubungan dengan hilangnya mereka, Xiao Yan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain tidak bisa berkata-kata. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiao Yan memeriksa mayat hantu setan tanah tua yang ditinggalkan keduanya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikit pun. Kemungkinan jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Bai Tua. Beberapa keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui hal ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Bai Tua dengan orang ini yang menyebabkan dia menjadi kejam ini. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan merasa kasihan pada orang tua ini. Jika Qian Tua dan Bai Tua tidak mengungkapkan diri mereka kali ini, kemungkinan seluruh akademi dalam akan menjadi gurun di bawah, pemusnahan api teratai, yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang berdosa di Akademi Jianan.
Xiao Yan tidak menghancurkan mayat dingin dari hantu iblis tanah tua. Sebagai gantinya, dia meminta seorang penatua yang berspesialisasi dalam afinitas es Douqi untuk membekukannya dalam es sebelum dia menempatkan tubuh itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mayat elit bintang 7 Douzong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi Xiao Yan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yunshan saat itu, tubuh hantu iblis tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayat dengan benar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini telah membuatnya lelah. Jika dia tidak menelan beberapa pil obat secara liar pada saat itu dan mendapat bantuan Qian Tua dan Bai Tua dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kekuatan obat liar dan keras. Meskipun demikian, Xiao Yan saat ini memiliki luka dalam dan eksternal. Menambahkan ini ke Douqinya yang hampir keriput, dia jelas terluka parah. Tentu saja, meski luka-lukanya cukup serius kali ini, Xiao Yan yang sering terluka tidak perlu terlalu khawatir. Dengan waktu yang cukup, dia akan pulih cepat atau lambat. Bagaimanapun, semangatnya jauh lebih kuat daripada seorang ahli biasa. Banyak harta alam yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini belum dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiao Yan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel pelatihan dan matanya sedikit tertutup. Benang energi bertahan di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan juga tenggelam ke dalam tubuhnya selama pelatihannya. Dia dengan hati-hati menyelidiki tubuhnya dengan itu sebelum sudut mulutnya tersenyum pahit. Tanpa diduga, luka yang dideritanya kali ini agak melebihi harapannya. Sepertinya dia harus hati-hati menggunakan pemusnahan teratai api ini di masa depan. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi fokus setelah memahami luka di tubuhnya. Setelah itu, dia mengedarkan mantra api, dan sekali lagi melakukan manuver beberapa kekuatan obat yang muncul dari mengkonsumsi sejumlah besar pil obat. Api inti teratai mengkilap kemudian dipanggil dan memulai penyempurnaannya. Kekuatan obat yang dihasilkan dari obat tersebut mungkin dapat mencapai efek suplemen jika seseorang sesekali mengkonsumsi dalam jumlah kecil. Namun, jika seseorang menggunakan cara yang mirip dengan bagaimana Xiao Yan menelannya, seseorang akan menyebabkan kekuatan obat ini menjadi luar biasa liar, keras karena campuran tersebut. Oleh karena itu, tidak hanya akan sulit untuk menyembuhkan luka seseorang tetapi juga akan memperburuk luka dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua obat campuran ini harus disempurnakan sebelum dia menyembuhkan luka-lukanya. Mengingat kemampuan api inti teratai mengkilap, secara alami tidak terlalu merepotkan untuk memperbaiki kekuatan obat ini. Dia tidak melakukannya pada siang hari karena dia tidak bisa menyisihkan perhatiannya. Sekarang dia bebas, penyempurnaan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Penyempurnaan berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum benang kekuatan obat liar dan keras bercampur di dalam tubuhnya benar-benar disempurnakan oleh api inti teratai mengkilap. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan obat murni dan lembut yang mengikuti pembuluh darah saat mereka mengalir perlahan, menyembuhkan beberapa luka yang diterima pembuluh darahnya. Di tempat tidur, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat merasakan rasa sakit samar di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Luka-lukanya membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, Douqi di tubuhnya mengalami defisit, dan dia perlu berlatih untuk mengisinya. Jika kondisi kosong seperti itu dipertahankan terlalu lama, itu akan meninggalkan kerusakan abadi pada kekuatannya. Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Napasnya menjadi tenang dan ruang di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Segera, untaian energi alam yang kuat mengikuti pori-pori di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke dalamnya tanpa henti. Setelah penyempurnaan oleh api inti teratai mengkilap, energi berubah menjadi Douqi paling murni saat bergabung dengan anggota tubuh Xiao Yan. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar 4 jam atau lebih. Saat Xiao Yan sekali lagi membuka matanya, perasaan lelah dan kosong di dalam tubuhnya sepenuhnya dikeluarkan. Tepat ketika Xiao Yan hendak mundur dari kondisi pelatihannya, perasaan aneh tiba-tiba melonjak di hatinya.
Pikiran Xiao Yan mengikuti perasaan aneh ini saat dia secara otomatis mengedarkan mantra api. Dengan sirkulasi cepat mantra api, energi alami di dalam ruangan segera mulai sangat berfluktuasi. Segera, banyak energi kuat melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan kaget saat melihat pemandangan aneh ini. Kegembiraan yang sulit ditahan segera melonjak ke dalam hatinya. Dia saat ini bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika seseorang maju. Sudah beberapa waktu sejak Xiao Yan mendapatkan kekuatan bintang 4 Dou Huang. Tentu saja, dia bisa maju beberapa waktu yang lalu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak memilih metode mengandalkan item lain untuk maju dengan cepat. Dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa peningkatan satu bintang pada satu waktu yang stabil semacam ini adalah yang paling stabil. Stabilitas seperti itu akan membuat fondasi yang kuat ketika dia maju ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Xiao Yan mungkin telah melepaskan banyak metode yang lebih cepat, tapi setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini, waktunya sudah matang. Kegembiraan dan kepuasan maju tanpa dirangsang oleh barang-barang eksternal memenuhi tubuhnya. Jumlah sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya juga memancarkan sorak-sorai pada saat ini. Otot dan tulangnya yang awalnya penuh mulai dengan rakus menyerap Dou Qi di dalam tubuhnya sementara pembuluh darahnya yang keras juga mengambil waktu yang tepat ini untuk menjadi lebih keras. Semakin banyak energi alami dituangkan ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menolak energi alam berbintik-bintik itu. Api inti teratai mengkilap seperti naga api pemurnian yang berlama-lama di dalam tubuhnya. Setiap energi yang masuk akan segera dibungkus oleh nyala api. Setelah menjalani penyempurnaan pada suhu tinggi yang menakutkan, kotoran dalam energi alam terhanyut, mengubahnya menjadi energi murni yang mengikuti metode Qi mantra api untuk menyelesaikan siklus penuh. Akhirnya, itu menggumpal menjadi Dou Qi paling murni, yang diserap oleh sel-selnya yang tak terhitung jumlahnya, tulang, otot, dan organ lain di tubuhnya. Riak di dalam ruangan berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum secara bertahap berkurang. Ruangan itu sekali lagi kembali ke kesunyiannya setelah benang terakhir energi alam dituangkan ke tubuh Xiao Yan. Seorang pria muda di tempat tidur menutup matanya rapat-rapat. Matanya tidak naik atau turun sedikit pun, dan napas dari hidungnya hampir tidak terdengar. Jika tubuhnya masih belum memancarkan panas, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukannya sebagai mayat. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum napas keruh dari mulut pemuda itu akhirnya memecahkannya. Matanya sedikit berkedut saat perlahan terbuka. Cahaya mencolok melintas di dalam mata hitam gelap seperti malam itu. Di bawah cahaya ini, bahkan cahaya di ruangan itu tampak agak gelap. Cahaya di mata Xiao Yan berlanjut sesaat lebih lama sebelum benar-benar ditarik. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan tempat tidur dan tubuhnya dengan agili melompat darinya. Tubuhnya berdiri sangat tegak saat aura tajam menyapu. Xiao Yan merentangkan tangannya dan mereka sedikit gemetar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hidup saat mereka menekan dan meremas bersama, memancarkan gelombang suara yang jelas. Suara kecil ini bahkan membawa jejak raungan gemuruh yang dalam, yang cukup misterius. Tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat merasakan perasaan yang terisi kembali di dalam tubuhnya. Tinjunya dengan cepat menyerang. Saat tinjunya muncul, suara siulan dari robeknya udara berulang kali bergema di dalam ruangan. Dengan kekuatannya saat ini, teknik tinju biasa yang sederhana digunakan dengan cara yang perkasa olehnya. Xiao Yan menyesuaikan sedikit sebelum perlahan berhenti. Dia merentangkan kedua lengannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan Dou Qi. Dia tanpa sadar tersenyum. Kemajuan ini tidak hanya menyebabkan kekuatannya maju, tetapi luka di dalam tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Ini agak melebihi harapan Xiao Yan. Awalnya, menurut banyak lukanya, dia setidaknya perlu memulihkan diri selama sebulan penuh agar sembuh total. Tidak terduga bahwa dia lebih dari setengah pulih setelah kemajuan ini. Keuntungan tak terduga ini telah menyebabkan Xiao Yan merasa sangat gembira. Xiao Yan perlahan memfokuskan pikirannya. Matanya berkedip sedikit saat dia melebarkan mulutnya. Segera, sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan melayang keluar.
Xiao Yan mempelajari kelompok api coklat keabu-abuan ini yang disebut api transformasi kehidupan. Namun, dia menjadi agak ragu-ragu saat melakukannya. Dia secara alami tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan bisa sedikit maju. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu truf untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan para ahli puncak dari seluruh benua, dataran tengah. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat itu, yang dipenuhi dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Dalam hal itu, haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia meninggalkannya untuk digunakan di masa depan? Untuk sesaat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghadapi ketidakpastian.